Keluarga menertawakanku di pemakaman ayahku, sampai surat wasiat itu dibacakan dengan suara keras. Namaku Sari, dan hari ini aku akan menceritakan kisah yang mengubah hidupku selamanya. Kisah tentang pengkhianatan keluarga, tentang kebencian yang tersembunyi di balik senyuman palsu, dan tentang keadilan yang datang dari tempat yang paling tidak terduga. Kalian tidak akan percaya apa yang terjadi padaku di hari pemakaman ayahku. Hari yang seharusnya penuh kesedihan, malah menjadi ajang penghinaan terbesar dalam hidupku. Ayahku, Pak Hendra, meninggal secara mendadak karena serangan jantung 3 hari yang lalu. Dia adalah pria sederhana yang bekerja keras sepanjang hidupnya, membangun bisnis kecil-kecilan di bidang properti. Aku adalah anak bungsunya, anak perempuan satu-satunya dari 4 bersaudara. Kakak-kakakku semua laki-laki, Budi, Agus, dan Roni. Mereka selalu menganggapku sebagai beban, sebagai anak yang tidak berguna karena aku hanya seorang perempuan. Sejak kecil, aku sudah merasakan perlakuan berbeda dari keluargaku. Sementara kakak-kakakku disekolahkan di sekolah swasta terbaik, aku hanya dikirim ke sekolah negeri biasa. Ketika mereka mendapat uang saku berlebih untuk jajan, aku harus puas dengan seadanya. Ibu, yang bernama Bu Ratna, tidak pernah membela diriku. Dia selalu bilang bahwa perempuan tidak perlu pendidikan tinggi karena ujung-ujungnya akan ke dapur juga. Tapi ayah berbeda. Ayah selalu menyempatkan waktu untukku, walaupun dia sibuk bekerja. Dia yang mengajariku membaca, menulis, dan berhitung. Dia yang diam-diam memberiku buku-buku bekas dari toko loak agar aku tetap bisa belajar. Setiap malam, ketika semua orang sudah tidur, ayah akan duduk di sampingku dan bertanya tentang hari-hariku. Dialah satu-satunya orang yang membuatku merasa berharga di keluarga ini. Ketika aku lulus SMA dengan nilai terbaik di sekolahku, aku memohon pada ayah untuk melanjutkan kuliah. Kakak-kakakku semua sudah kuliah. Bahkan Roni yang paling bodoh pun dibiayai sampai sarjana. Tapi ketika giliranku, ibu langsung menentang keras. Dia bilang uang keluarga sudah habis untuk menyekolahkan kakak-kakakku, dan tidak ada lagi untuk perempuan yang toh akan menikah dan mengurus suami. Aku menangis di kamar malam itu, merasa tidak adil dan putus asa. Tapi ayah datang menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Dia bilang dia akan mencari cara. Dia tidak akan membiarkan impianku hancur begitu saja. Dan benar saja, 2 minggu kemudian, ayah memberitahuku bahwa aku bisa kuliah, tapi dengan syarat aku harus sambil bekerja part-time untuk meringankan bebannya. Aku setuju dengan senang hati. Aku kuliah di jurusan akuntansi sambil bekerja sebagai kasir di minimarket malam hari. Hidupku sangat berat, tidur hanya 4 jam sehari, tapi aku tidak peduli. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa, bahwa perempuan pun bisa berprestasi. Sementara itu, kakak-kakakku hidup enak dengan uang dari ayah tanpa harus bekerja keras seperti aku. Yang membuat hatiku sakit adalah sikap mereka yang semakin meremehkanku. Budi, si sulung yang sudah bekerja di perusahaan ayah, sering mengatakan bahwa aku cuma membuang-buang uang keluarga. Agus, yang menjadi manajer di bank, selalu menyindir bahwa perempuan seperti aku tidak akan kemana-mana. Dan Roni, yang paling manja, bahkan pernah berkata di depan semua keluarga bahwa aku lebih baik segera dijodohkan saja daripada jadi beban keluarga. Ibu tidak pernah menegur mereka. Malahan, dia sering ikut menertawakan aku ketika mereka melontarkan sindiran-sindiran kejam itu. Hanya ayah yang selalu membela diriku, yang selalu mengatakan bahwa aku adalah investasi masa depan terbaik yang pernah dia buat. Kata-kata ayah itulah yang membuatku tetap bertahan, yang membuatku terus berjuang di tengah penghinaan dan pelecehan dari keluargaku sendiri. Setelah 4 tahun berjuang, aku akhirnya lulus cum laude dari universitasku. Aku langsung mendapat tawaran kerja di kantor akuntan ternama dengan gaji yang lumayan besar untuk fresh graduate. Aku sangat bahagia. Dan yang pertama kali aku beritahu adalah ayah. Dia menangis memelukku, mengatakan betapa bangganya dia padaku. Tapi ketika aku beritahu ke keluarga yang lain, respons mereka dingin sekali. Ah, cuma jadi pegawai biasa. Nggak ada istimewanya, kata Budi dengan nada meremehkan. Agus bahkan tidak berkomentar apa-apa,
seolah kelulusanku tidak penting. Roni malah tertawa dan bilang, "Sayang sekali ayah buang-buang uang untuk kamu. Harusnya uang itu dipakai buat modal usaha gue." Ibu hanya diam. Tidak ada sepatah kata selamat pun keluar dari mulutnya. Tapi aku tidak peduli lagi dengan mereka. Aku sudah punya pekerjaan, aku sudah mandiri, dan aku tidak perlu lagi bergantung pada keluarga yang tidak pernah menghargaiku. Aku pindah ke apartemen kecil di dekat kantor dan mulai hidup sendiri. Ayah sering mengunjungiku, membawakan makanan dan menanyakan kabarku. Dia selalu terlihat bangga setiap kali datang ke apartemenku yang sederhana tapi rapi. Dalam 2 tahun bekerja, aku berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli mobil bekas dan menabung untuk masa depan. Aku juga rutin memberikan uang pada ayah, bukan pada keluarga, tapi khusus untuk ayah sebagai tanda terima kasihku. Ayah selalu menolak, tapi aku memaksa karena aku ingin membalas kebaikannya yang telah memperjuangkanku hingga sejauh ini. Sementara itu, bisnis kakak-kakakku tidak semuanya berjalan mulus. Budi yang mengelola perusahaan properti ayah ternyata kurang kompeten. Beberapa proyek mengalami kerugian. Agus dipecat dari bank karena masalah internal yang tidak jelas. Dan Roni, yang mencoba berbisnis sendiri dengan modal dari ayah, bangkrut dalam waktu 1 tahun. Mereka semua mulai kembali merongrong ayah untuk meminta uang lagi. Aku melihat ayah semakin terlihat lelah dan stres. Dia sering mengeluh tentang tekanan dari anak-anaknya yang terus meminta ini itu tanpa pernah bersyukur. Aku beberapa kali menawarkan bantuan, tapi ayah menolak. Dia bilang aku sudah cukup membantunya dengan menjadi anak yang mandiri dan tidak merepotkan. Kata-kata itu membuatku semakin sayang pada ayah dan semakin benci pada saudara-saudaraku yang egois. Lalu datanglah hari yang mengubah segalanya. 3 hari yang lalu, aku mendapat telepon dari ibu dengan nada panik. Ayah tiba-tiba kolaps di rumah dan dibawa ke rumah sakit. Jantungnya berhenti berdetak. Aku langsung meluncur ke rumah sakit dengan air mata bercucuran. Tapi sudah terlambat. Ayah sudah pergi meninggalkan kami semua. Meninggalkan aku yang paling mencintainya di dunia ini. Aku hancur berkeping-keping. Rasanya dunia runtuh di atas kepalaku. Ayah adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa dicintai dalam keluarga ini. Dan sekarang dia pergi selamanya. Aku memeluk tubuh ayah yang sudah dingin, menangis sejadi-jadinya, tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekitarku. Sementara itu, kakak-kakakku dan ibuku terlihat sedih, tapi tidak sehancur aku. Mereka bahkan sempat berbisik-bisik tentang sesuatu yang tidak bisa aku dengar. Pemakaman diadakan 2 hari kemudian. Aku datang dengan mata bengkak, baju hitam sederhana, dan hati yang remuk redam. Banyak kerabat dan teman-teman ayah yang datang melayat. Rumah duka penuh sesak dengan orang-orang yang mengenang kebaikan ayah. Tapi yang membuatku muak adalah sikap kakak-kakakku dan ibu yang tiba-tiba berubah menjadi keluarga yang sangat sedih dan berbakti. Mereka berpura-pura menangis di depan orang banyak, seolah-olah mereka adalah anak-anak yang paling menyayangi ayah. Budi berpidato dengan suara bergetar, menceritakan betapa ayah adalah sosok yang luar biasa. Agus membaca doa dengan khusyuk seolah dia anak yang paling religius. Roni bahkan memeluk peti mati ayah sambil menangis keras. Padahal aku tahu dia hanya pura-pura untuk mendapat simpati. Sementara aku, yang benar-benar hancur, hanya diam di pojok. Aku tidak suka pamer kesedihan. Aku tidak perlu menunjukkan pada orang lain betapa sakitnya hatiku. Ayah tahu betapa aku mencintainya. Dan itu sudah cukup bagiku. Tapi sikap diamku ini malah dijadikan bahan omongan oleh beberapa kerabat yang tidak tahu apa-apa. Lihat Sari. Dia bahkan tidak menangis keras seperti kakak-kakaknya. Bisik salah satu tante dari keluarga ibu. Mungkin dia tidak terlalu dekat dengan ayahnya. Timpal yang lain. Aku mendengar bisikan-bisikan itu, tapi aku memilih diam. Aku tidak perlu menjelaskan apapun pada orang-orang yang tidak mengerti hubunganku dengan ayah. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika upacara pemakaman berlangsung. Di tengah-tengah prosesi, aku mendengar kakak-kakakku berbisik-bisik sambil melirikku dengan tatapan aneh. Mereka tersenyum sinis, seolah ada rahasia yang mereka ketahui tapi aku tidak.
Aku mencoba mengabaikan mereka dan fokus pada pemakaman ayah. Tapi perasaan tidak enak terus menghantuiku. Setelah peti mati ayah diturunkan ke liang kubur dan semua orang berdoa, tiba-tiba Budi berdiri dan berkata dengan suara keras, "Sebelum kita semua pulang, ada yang ingin aku sampaikan." Semua orang menoleh ke arahnya. Aku juga menatapnya dengan bingung. Dia tersenyum lebar, terlalu lebar untuk sebuah pemakaman, dan melanjutkan, "Seperti yang kalian tahu, ayah adalah pengusaha sukses. Dan tentu saja, dia meninggalkan warisan untuk kami semua." Aku tersentak. Warisan? Ini bukan waktu dan tempat yang tepat untuk membicarakan hal itu. Tapi Budi tidak peduli. Dia malah mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan melanjutkan, "Aku sudah membaca surat wasiat ayah tadi malam bersama Ibu, Agus, dan Roni. Dan aku rasa kalian semua perlu tahu isinya." Dia menatapku dengan tatapan penuh kemenangan, dan aku mulai merasa ada yang tidak beres. "Dalam surat wasiat ini," lanjut Budi dengan suara yang sengaja diperkeras agar semua orang bisa mendengar, "ayah membagi warisannya untuk 4 anaknya. Rumah besar di Jakarta Selatan untuk ibu dan aku sebagai anak tertua. Perusahaan properti untuk aku kelola sepenuhnya. 2 apartemen untuk Agus dan Roni masing-masing. Mobil dan uang tabungan untuk dibagi rata antara kami bertiga." Aku mendengarkan dengan hati yang mulai berdetak kencang. Lalu apa bagianku? Kenapa dia belum menyebutkan namaku? Budi berhenti sejenak, menatapku dengan senyum mengejek, lalu melanjutkan dengan nada puas. "Dan untuk Sari, anak bungsu tercinta yang sudah hidup mandiri dan tidak membutuhkan bantuan keluarga lagi." Dia berhenti lagi, membuat semua orang menahan nafas. Ayah meninggalkan kenang-kenangan berupa buku-buku lama dan foto-foto masa kecil. Tidak ada uang, tidak ada properti, tidak ada apa-apa. Suasana hening sejenak. Lalu tiba-tiba terdengar tawa. Tawa yang datang dari Roni, disusul oleh Agus, kemudian beberapa kerabat yang tidak suka padaku. Mereka menertawakan aku di hadapan makam ayahku yang baru saja dikubur. Aku berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Tidak mungkin ayah melakukan ini padaku. Tidak mungkin ayah yang selalu membelaku, yang selalu mendukungku, meninggalkanku tanpa apa-apa. "Pantas saja kamu tidak menangis," kata Budi sambil terkekeh. "Kamu pasti sudah tahu kan, bahwa kamu tidak dapat apa-apa, makanya kamu pasrah saja." Agus menambahkan dengan nada mengejek, "Ya sudah Sari, kamu kan sudah mandiri. Tidak perlu warisan dari ayah. Kamu bisa cari uang sendiri." Roni yang paling keterlaluan, dia berkata dengan suara keras, "Mungkin ayah sudah sadar bahwa kamu memang tidak pantas dapat warisan. Perempuan MAH tugasnya di dapur, bukan ngatur harta." Ibu hanya diam sambil menunduk, tidak membela diriku sama sekali. Beberapa tamu yang tidak menyukaiku ikut tertawa kecil, berbisik-bisik tentang betapa malangnya nasibku. Aku merasakan pipi memanas, air mata mulai menggenang di mataku, tapi aku menahan sekuat tenaga agar tidak menangis di depan mereka. Aku tidak akan memberikan kepuasan pada mereka dengan melihatku hancur. Tapi tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah belakang kerumunan. "Cukup!" teriak seseorang dengan suara tegas dan berwibawa. Semua orang menoleh, termasuk aku. Di sana berdiri seorang pria tua berjas rapi dengan kacamata tebal. Aku mengenalinya, dia adalah Pak Gunawan, notaris keluarga kami yang sudah bekerja sama dengan ayah selama puluhan tahun. Pak Gunawan berjalan dengan langkah cepat menuju ke tengah kerumunan. Wajahnya merah padam karena marah. Dia menatap Budi dengan tatapan tajam dan berkata, "Kamu, apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu membaca surat wasiat yang mana?" Karena yang aku pegang di sini adalah surat wasiat asli dari almarhum Pak Hendra, yang disahkan dan ditandatangani di hadapanku 2 minggu sebelum beliau meninggal. Wajah Budi langsung pucat pasi. Agus dan Roni saling pandang dengan panik. Ibu terlihat bingung dan ketakutan. Pak Gunawan mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Ini adalah surat wasiat yang sah dan legal.
Dan isinya sangat berbeda dengan omong kosong yang baru saja kalian dengar dari mulut anak tidak tahu diri ini. Suasana berubah total. Yang tadi tertawa, sekarang terdiam. Yang tadi meremehkan, sekarang terlihat penasaran. Aku sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Jantungku berdetak sangat kencang. Apa maksud semua ini? Apakah ayah benar-benar meninggalkan sesuatu untukku? Atau ini hanya kesalahpahaman belaka? Pak Gunawan membuka amplop itu dengan perlahan, mengeluarkan beberapa lembar kertas legal yang disegel dengan materai dan tanda tangan. Dia menatap semua orang yang hadir dan berkata dengan suara keras dan jelas. Sesuai dengan permintaan almarhum Pak Hendra, surat wasiat ini harus dibacakan di hadapan seluruh keluarga dan saksi-saksi. Jadi, saya akan membacakannya sekarang, di sini, agar tidak ada lagi kebohongan dan penipuan. Dia mulai membaca dengan suara lantang. Saya, Hendra Kusuma, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, membuat surat wasiat ini sebagai pembagian harta warisan saya kepada keluarga saya. Pertama-tama, saya ingin menyatakan bahwa saya sangat mencintai semua anak-anak saya, tapi saya juga tidak buta terhadap sikap dan perilaku mereka selama ini. Pak Gunawan berhenti sejenak, menatap kakak-kakakku satu persatu dengan tatapan penuh makna, lalu melanjutkan. Untuk Budi, Agus, dan Roni, anak-anak laki-laki saya yang telah saya besarkan dengan kasih sayang dan biaya pendidikan terbaik, yang telah saya berikan modal usaha dan kesempatan berkali-kali, namun tidak pernah bersyukur dan terus-menerus meminta lebih. Suaranya bergetar sedikit, seolah dia bisa merasakan kekecewaan ayah dalam kata-kata itu. Untuk kalian bertiga, Pak Gunawan melanjutkan membaca. Saya meninggalkan rumah lama di kampung halaman yang sudah tidak terawat, masing-masing satu mobil bekas yang ada di garasi, dan pembagian hutang-hutang bisnis yang masih tersisa sebesar 3 miliar rupiah yang harus kalian tanggung bersama. Brak! Budi langsung terduduk lemas. Agus memegang kepala dengan tidak percaya. Roni berteriak, "Tidak mungkin. Ini pasti palsu." Tapi Pak Gunawan mengangkat tangannya, meminta ketenangan, dan melanjutkan membaca surat wasiat itu. Dan untuk Sari, anak perempuanku yang selalu diremehkan oleh keluarga, yang berjuang keras untuk sekolah sambil bekerja, yang tidak pernah meminta lebih dari yang kuberikan, yang mandiri dan membuatku bangga setiap hari. Suara Pak Gunawan mulai bergetar, dan aku merasakan air mata mulai mengalir di pipiku tanpa bisa kutahan lagi. Dan untuk Sari, anak perempuanku yang selalu diremehkan oleh keluarga, yang berjuang keras untuk sekolah sambil bekerja, yang tidak pernah meminta lebih dari yang kuberikan, yang mandiri dan membuatku bangga setiap hari. Pak Gunawan menarik napas panjang dan melanjutkan dengan suara yang lebih keras. Aku meninggalkan seluruh perusahaan properti dengan semua asetnya senilai 25 miliar rupiah, rumah besar di Jakarta Selatan, 5 apartemen yang sudah disewakan dengan passive income bulanan, seluruh deposito dan investasi saham senilai 8 miliar rupiah, dan 2 mobil mewah yang selama ini aku sembunyikan atas namanya sejak 2 tahun lalu. Suasana meledak. Semua orang terdiam dengan mulut terbuka lebar. Aku sendiri tidak bisa bernapas, tidak bisa berpikir, tidak bisa bereaksi. Jumlah yang disebutkan itu lebih dari 30 miliar rupiah untuk aku, anak perempuan yang selama ini dianggap tidak berguna. Kaki-kakiku lemas, dan aku hampir terjatuh jika tidak ada orang di sampingku yang menopang. Tapi Pak Gunawan belum selesai. Dia menatap tajam ke arah Budi dan berkata, "Dan ada catatan khusus dari almarhum di sini." Beliau menulis, "Budi, Agus, Roni, kalian pikir aku tidak tahu kalian menggelapkan uang perusahaan selama ini? Kalian pikir aku tidak sadar kalian menjual aset-aset perusahaan diam-diam untuk bisnis pribadi kalian yang gagal? Aku tahu semuanya. Aku sudah memindahkan semua aset penting atas nama Sari sejak 2 tahun lalu. Perusahaan yang kalian banggakan itu sekarang hanya cangkang kosong dengan hutang. Selamat menikmati hasil keserakahan kalian." Budi berteriak histeris. "Tidak, ini tidak adil. Aku anak sulung. Aku yang seharusnya dapat semuanya." Dia berlari hendak merebut surat wasiat dari tangan Pak Gunawan, tapi beberapa orang langsung menahannya. Agus menangis sejadi-jadinya,
berlutut di depan makam ayah sambil memohon ampun. Roni pingsan di tempat karena shock yang luar biasa. Ibu hanya terdiam dengan wajah putih pucat, menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya karena tidak pernah membela anak perempuannya sendiri. Para tamu yang tadi menertawakanku sekarang menatapku dengan pandangan takjub dan hormat. Beberapa kerabat yang tadi meremehkanku sekarang mencoba mendekat dengan senyum palsu. Tapi aku melangkah mundur. Aku tidak butuh orang-orang munafik seperti mereka. Yang aku butuhkan sekarang adalah waktu untuk memproses semua ini. Untuk memahami bahwa ayah ternyata sudah merencanakan semuanya dengan sempurna. Pak Gunawan menghampiriku dan menyerahkan amplop tebal berisi semua dokumen kepemilikan. Dia berbisik pelan, "Ayahmu datang ke kantorku 2 minggu sebelum meninggal. Dia bilang dia merasa tidak enak badan dan ingin memastikan kamu terlindungi dari keserakahan saudara-saudaramu. Dia sangat mencintaimu. Sari, semua ini adalah buktinya." Air mataku mengalir deras, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata haru, bangga, dan terima kasih pada ayah yang bahkan setelah mati masih melindungiku. Aku berjalan mendekati makam ayah, berlutut di depan pusara yang masih baru itu, dan berbisik, "Terima kasih, ayah. Terima kasih sudah tidak pernah meragukan aku. Terima kasih sudah percaya padaku bahkan ketika semua orang meremehkanku. Aku berjanji akan menjaga semua yang ayah tinggalkan dengan baik. Aku akan buktikan bahwa kepercayaan ayah tidak salah." Aku mencium pusara itu dengan penuh cinta, merasakan kehangatan spiritual yang seolah ayah sedang memelukku dari alam sana. Di belakangku, aku mendengar Budi masih berteriak-teriak tidak terima, tapi tidak ada yang peduli lagi. Semua orang sudah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Keadilan sudah ditegakkan dengan cara yang paling sempurna, bukan oleh aku, tapi oleh ayah yang sudah merencanakan segalanya dengan matang. Dia tahu anak-anaknya yang mana yang layak mendapat kepercayaan, dan dia membuat keputusan yang tepat. Aku berdiri, menghapus air mataku, dan menatap kakak-kakakku yang sekarang terlihat hancur dan menyedihkan. Tidak ada dendam di hatiku, tidak ada keinginan untuk membalas. Aku hanya merasa kasihan pada mereka yang menghabiskan hidup mereka dengan keserakahan dan kini harus menanggung akibatnya. Aku berbalik, berjalan meninggalkan pemakaman itu dengan kepala tegak, dengan harga diri yang utuh, dengan warisan yang tidak aku minta tapi sangat aku hargai. 3 bulan kemudian, aku sudah mengambil alih perusahaan properti ayah sepenuhnya. Dengan background pendidikanku di bidang akuntansi dan pengalaman kerjaku, aku berhasil meningkatkan profit perusahaan hingga 2 kali lipat. Aku merekrut tim profesional yang jujur dan kompeten, membersihkan semua korupsi yang dilakukan kakak-kakakku selama ini, dan membangun kembali reputasi perusahaan yang sempat rusak. Kakak-kakakku? Budi sekarang bekerja sebagai sales properti di perusahaan lain dengan gaji pas-pasan, mencoba membayar hutang yang ditinggalkan ayah untuk mereka. Agus terpaksa menjual rumahnya dan pindah ke kontrakan kecil. Roni bahkan harus kembali tinggal bersama ibu di rumah lama di kampung yang tidak terawat. Ibu mencoba menghubungiku beberapa kali, meminta maaf dan memohon bantuan, tapi aku memilih untuk tidak merespons. Bukan karena dendam, tapi karena aku perlu fokus pada hidupku sendiri yang baru dimulai. Setiap malam sebelum tidur, aku menatap foto ayah yang aku pajang di meja kerja dan berbisik, "Terima kasih, ayah. Kamu mengajarkanku bahwa keadilan tidak selalu datang dengan cepat, tapi pasti datang pada waktunya. Kamu mengajarkanku bahwa nilai seseorang bukan dari gender atau urutan kelahiran, tapi dari usaha dan integritasnya." Dan aku tahu, dimanapun ayah berada sekarang, dia tersenyum bangga melihat anak perempuannya yang dulu diremehkan, kini berdiri kokoh sebagai pengusaha sukses yang membuktikan bahwa perempuan bisa lebih dari sekadar hidup di dapur. Ini adalah kisahku. Kisah tentang bagaimana keluarga yang menertawakanku di pemakaman ayah akhirnya mendapat pelajaran terbesar dalam hidup mereka. Dan bagaimana aku, yang tidak pernah meminta warisan, justru mendapat segalanya. Bukan hanya harta, tapi juga keadilan, kehormatan, dan bukti cinta terbesar dari seorang ayah kepada anaknya. Karena pada akhirnya, cinta dan kepercayaan yang tulus akan selalu menang melawan keserakahan dan kesombongan. Ingat, teman-teman yang menonton ini,
Jangan pernah meremehkan siapapun berdasarkan gender, urutan kelahiran, atau status sosial. Karena kamu tidak pernah tahu siapa yang akan berdiri paling tinggi di akhir. Dan untuk kalian yang sedang berjuang seperti aku dulu, teruslah berjuang. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi pasti datang. Nama saya Sari, dan ini adalah kisah nyata saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang tahu bahwa keadilan itu nyata. Sampai jumpa di video drama keluarga berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Sari sampai akhir. Teman-teman, kalau kalian merasa tersentuh, marah, atau puas dengan keadilan yang akhirnya datang dalam cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Apakah kalian pernah mengalami hal serupa dalam keluarga? Atau mungkin kalian punya kisah drama keluarga lainnya yang ingin kalian bagikan? Kami sangat ingin mendengar cerita kalian semua di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama keluarga menarik lainnya yang akan kami bagikan setiap hari. Dengan bergabung bersama kami, kalian akan selalu mendapat pengingat setiap kali ada video baru yang pastinya tidak kalah menegangkan dan mengharukan dari kisah Sari ini. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung dan berbagi pengalaman hidup bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga kalian semua selalu diberkati dengan keadilan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.